Ya sesungguhnya kalau pakai cara Muhammadiyah itu aslinya ukhuwah nggak ada masalah ya. Hmm. Ukhuwah ada seperti yang sering dijadikan apa ya, angle itu kan SARA, Ya, SARA. SARA itu kan biasa saja. Dari dulu yang namanya suku, ras, agama beda itu biasa. Menjadi problem ketika tambah P itu. P-nya politik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali jumpa di channel Rumah Berkemajuan, satu channel yang bahas tentang isu-isu keislaman, politik, keumatan, kebangsaan, isu-isu kemanusiaan. Dan hari ini kita di Rumah Berkemajuan sudah kedatangan narasumber namanya Ustadz Jumari. Sehat Ustadz Jumari? Alhamdulillah sehat walafiat. Mungkin biar para pendengar atau pemirsa YouTube kita tahu, perlu rasanya diceritakan singkat Pak Jumari. Sebenarnya Pak Jumari ini lahir di mana, sekolah di mana, adakah satu fase kehidupan yang sangat menarik untuk menjadi inspirasi bagi orang? Barangkali seperti itu. Ya saya lahir di Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Karena dari Kecamatan Luar itu biar agak keren, saya nambah nama dengan Al-Ngluwari. Al-Ngluwari. Ternyata itu bukan bahasa Arab ya? Biar kelihatan agak ada Arabnya. Ini sering ditanya itu asli apa palsu. Saya jawab itu palsu. Oke. Kemudian saya ya latar belakangnya sebenarnya nggak jelas. Menjadi jelas setelah saya tersesat di sekolah Muhammadiyah 6 tahun. Ya. Karena emang sekolah Muhammadiyah itu terpaksa aja. Tersesat di jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan begitu. Jadi di SMP Muhammadiyah Luar, kemudian SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dulu saya sekolah di SMA Muhi Jogja itu ya banyak yang nggak percaya. Kok ketompo gitu. Iya. Gitu khususnya di luar. Dari situ punya banyak teman, kemudian pergaulan ya semakin luas dari anak desa kemudian sekolah di Yogyakarta. Nah, saya kira itu kemudian aktif di Pemuda Muhammadiyah sampai wakil ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah. Dari pimpinan cabang kemudian pimpinan daerah. Sampai sekarang di wilayah ya? Sekarang di Muhammadiyah ya saya dari pimpinan cabang juga. Kemudian hanya belum pernah jadi ketua PCM. Di ketua PDM Kabupaten Magelang 1 kali, kemudian sekarang wakil ketua PWM Jawa Tengah. Saya kira itu. Yang saya tahu dari Pak Jumari itu kan satu S1-nya dulu filsafat kan? Betul, betul. Kemudian ngajarnya fisika. Matematika. Matematika. Kemudian profesinya dai kok. Ini rasanya nggak ada yang nyambung ini Pak. Gimana bisa hidup dalam dunia yang nggak nyambung? Ya itu karena memang sudah tertulis di Lauh Mahfudz seperti itu. Saya sendiri juga tidak merancang. Iya, oke. Saya akan langsung pada pertanyaan dari pokok obrolan kita hari ini, yaitu tentang pengkhidmatan kepada umat. Ada banyak sekali yang ingin saya obrolkan dengan Pak Jumari. Oke. Yang pertama, kan kemarin Muhammadiyah sudah merilis secara resmi tentang konsep risalah Islam berkemajuan. Ya. Yang jadi banyak pertanyaan itu adalah apa yang sesungguhnya membedakan pengkhidmatan Muhammadiyah dari sebelum adanya rilis konsep itu dengan setelahnya. Ya kalau tahu bedanya seperti apa ya nanti kira-kira 5 tahun ke depan. Karena sekarang ini kan baru diputuskan, sekarang baru sosialisasi. Ya. Kalau secara spirit sesungguhnya
Islam berkemajuan ini ya sudah dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Hanya secara formal lebih terstruktur itu baru kita miliki sekarang ini. Dalam naskah Risalah Islam Berkemajuan pun juga disebutkan bahwa spirit itu sudah ada sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga secara secara konkret, secara nyata sesungguhnya ya Muhammadiyah itu sudah Islam berkemajuan sejak kemarin-kemarin. Selama ya. Hanya nanti kan karena sekarang sudah ada naskah yang resmi, nah itu nanti kita jadikan pedoman sehingga ada ukuran-ukuran yang lebih nyata. Nanti sehingga indikatornya jelas ini sudah terlaksana apa belum. Selama rentang perjalanan sejarah hampir bahkan melebihi 1 abad ya. Ada tidak menurut Pak Jumari hal-hal yang perlu dievaluasi dari Muhammadiyah dalam konteks penghidmatan terhadap umat? Oh iya, sangat ada ya. Karena Muhammadiyah itu kan hidup dalam sejarah. Dan sejarah itu berproses, berubah. Ya Muhammadiyah harus mengikuti perubahan itu terus. Karena zaman juga berkembang dengan sangat cepat. Apalagi zaman sekarang ini. Kaitan dengan teknologi itu sangat drastis. Setidaknya 3 atau 5 tahun terakhir ini. Itu perubahannya sangat luar biasa. Kita tidak bisa menggerakkan Muhammadiyah menurut cara pada saat didirikan. Atau bahkan pada saat saya kecil. Itu sudah tidak zamannya lagi. Sehingga Muhammadiyah suka atau tidak suka, mau tidak mau, kalau ingin tetap eksis, ya harus beradaptasi dengan perubahan. Meskipun perubahan ini begitu cepat ya? Iya, jadi agak keteteran. Betul. Secara umum saya menyadari bahwa Muhammadiyah agak keteteran, bahkan dalam batas tertentu itu tertinggal dengan gerakan-gerakan lain yang mungkin malah baru kemarin sore gitu ya. Apa konsep risalah Islam berkemajuan itu sesungguhnya adalah bagian dari cara Muhammadiyah menjawab beberapa hal ketertinggalan tadi Pak Jumari? Secara konsep ya tidak juga, tetapi dalam penerapan itu menjadi pedoman yang lebih mudah untuk dijalankan. Tetapi terkait dengan adaptasi terhadap perubahan sejarah itu ya tidak cukup hanya dengan risalah itu. Tetapi yang lebih penting adalah kesediaan sikap para muharik atau para penggerak persyarikatan itu untuk beradaptasi dengan perubahan. Katalah yang paling nyata adalah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dai-dai kita itu kan belum semuanya familiar dengan teknologi modern gitu. Saya sih tahunya sejak reformasi 98 ya Pak Jumari. Kira-kira kan 25 tahun, sekitar 25 tahun yang lalu, di mana keran demokrasi di Indonesia itu kemudian terbuka begitu luas, lalu muncul gerakan-gerakan keagamaan baru yang juga mengklaim dirinya sebagai kelompok-kelompok yang melakukan pengkhidmatan kepada umat. Pertanyaannya kan, apa diferensiasi antara Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan itu? Ya, Muhammadiyah itu lebih, mungkin ini kelebihan atau kekurangan saya tidak tahu ya. Tapi Muhammadiyah itu sedikit bicara, banyak bekerja. Itu konsepnya yang diamalkan selama ini. Nah, yang lain-lain itu mungkin banyak bicara yang praktis-praktis, yang sesungguhnya bagi Muhammadiyah itu sudah masa lalu. Artinya bagi Muhammadiyah, apa yang dilakukan kawan-kawan itu kan itu masa lalu Muhammadiyah. Tetapi karena anak-anak yang ada sekarang atau orang-orang yang ada sekarang itu belum tentu membaca sejarah persyarikatan itu. Bahkan belum tentu membaca teks-teks resmi yang dikeluarkan oleh persyarikatan. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh kawan-kawan itu dianggap sebagai sesuatu yang baru. Padahal itu ya bagi Muhammadiyah ya maksudnya sudah lewat. Nah, sekarang tinggal maju, melampaui, tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan yang sangat ya seharusnya sudah selesai itu.
betul. Meskipun memang fakta di lapangan problem itu seperti berulang ya Pak Jumari. Ya karena orangnya yang hidup berbeda. Berbeda, iya. Jadi yang dulu sudah paham sudah mati. Oke. Kemudian kita kan menjumpai ini Pak Jumari, satu problem, bahkan saya menyebutnya kadang-kadang ini adalah problem laten ya, Iya. yaitu tentang ukhuwah, tentang bagaimana umat ini mudah sekali tercabik-cabik, terkoyak, ya, terpecah belah. Apalagi misalnya seperti ini adalah jelang-jelang tahun politik, ini kan umat sering menjadi gerbong ya dari kendaraan orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan basis massa. Bagaimana Muhammadiyah mengatasi persoalan-persoalan semacam itu? Ya sesungguhnya kalau pakai cara Muhammadiyah itu aslinya ukhuwah nggak ada masalah ya. Ukhuwah ada seperti yang sering dijadikan angle itu kan SARA. Ya. SARA itu kan biasa saja. Dari dulu yang namanya suku, ras, agama beda itu biasa. Menjadi problem ketika tambah P itu. P-nya politik gitu. Nah, jadi sarap gitu. Nah, itu kan menjadi problem dan itu mengganggu ukhuwah gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh Muhammadiyah? Ya Muhammadiyah dalam hal ini ya mengedepankan dialog. Tetapi dialog itu kan nggak mudah. Betul. Karena tidak semua orang siap untuk berdialog. Ya. Ya yang perlu kita kuatkan adalah masing-masing bersikap dewasa, saling memahami bahwa perbedaan itu keniscayaan. Ya. Hanya persoalannya saling menghormati tadi. Karena tidak mungkin di negara yang sebesar ini umat Islamnya sangat banyak itu kemudian harus sama, itu tidak mungkin. Karena perbedaan pemahaman agama itu menjadi keniscayaan karena setiap orang juga punya hak untuk punya pemahaman sendiri. Dan Muhammadiyah sudah punya pilihan cara beragama yang seperti ini. Nah, maka bagi warga Muhammadiyah ya konsisten dengan apa yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dengan faham agama Islam yang berkemajuan itu. Kemudian kita menghormati kelompok lain yang berbeda. Dan menghormati itu tidak harus ikut ke sana. Gitu. Kalau dalam konteks ini Pak Juma, dalam praksis gerakan ini, apa sebenarnya agenda strategis ke depan Muhammadiyah dalam wilayah merekatkan ukhuwah di antara umat itu? Yang penting segera senantiasa kita lakukan adalah kita mempersering silaturahim antar gerakan Islam. Khususnya dua aja, asal Muhammadiyah dan NU itu bersatu, sering ketemu. Tidak usah bersatu. Sering ketemu saja. Ketemu aja, karena bersatu itu nggak mungkin. Menyelaraskan frekuensi. Ya, kalau pimpinan-pimpinan di atas itu sering ketemu, itu secara otomatis menurunkan ketegangan di bawah. Dan jangan dikira loh, ketegangan itu justru bukan antar ormas, bisa jadi di internal gitu. Itu bisa jadi ya. Nah, sehingga menurut saya yang ke depan kita sebagai bagian dari umat yang ya menentukanlah salah satu dari sekian penentu umat itu ya memperkuat silaturahim. Kalau silaturahim itu dilakukan, insya Allah semuanya gampang-gampang saja diselesaikan. Ya, saya ingin mengajak Pak Jumari bicara dalam konteks skala yang lebih luas ya. Dalam skala global kan banyak pakar yang menyampaikan bahwa sesungguhnya salah satu krisis yang dialami dalam dunia Islam itu adalah krisis sumber daya manusia. Dan saya kira kita sulit untuk mengatakan bahwa analisis itu keliru ya. Faktanya kita memang menjumpai kan dunia Islam cukup tertinggal. Nah, pertanyaannya, adakah agenda Muhammadiyah untuk mengatasi krisis sumber daya manusia dalam konteks dunia Islam tadi? Muhammadiyah dalam hal ini
ini sudah mulai menemukan kesadaran itu, sepemahaman saya, Ya. sekurang-kurangnya itu 10 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu. Dengan memperbarui pengelolaan pendidikan yang kita miliki. Nah, sehingga menjawab persoalan laten itu, ya kita tidak bisa tidak memperbarui pendidikan umat gitu. Kalau pendidikan kita berkualitas, ya insya Allah nanti panennya kan kira-kira ya 10 tahun lagi lah. Kira-kira tahun 2030-an. Itu kita baru memanen yang kita rintis 10 tahun yang lalu, pendidikan-pendidikan kita yang berkualitas. Sebab kalau pendidikan itu tidak bisa dilihat seketika hasilnya. Nah, mudah-mudahan nanti 2030 atau 2045 itu kita mulai panen hasil pendidikan yang berkualitas. Nah, sekarang ini saya kira di Indonesia itu sudah banyak perguruan-perguruan Muhammadiyah yang mengedepankan kualitas. Ibaratnya kalau zaman dulu itu ngingu pitik Bangkok itu lebih keren daripada ngingu pitik broiler. Kalau ayam broiler itu kan yang penting banyak. Ayam Bangkok itu tidak banyak tapi berkualitas, harganya juga meyakinkan. Nah, sekarang ya Muhammadiyah mengelola semuanya. Artinya melayani yang kelas menengah ke atas itu juga diberi ruang, tapi yang seperti biasanya itu tidak kita tinggalkan. Sebab saya selalu menyampaikan bahwa kalau Muhammadiyah itu dalam pendidikan atau amal usaha yang lain kok mengabaikan orang yang menengah ke bawah, itu nanti akan menjadi masalah, tidak sesuai dengan spirit Islam. Dulu Nabi Muhammad hanya menunda perhatian kepada Abdullah bin Umi Maktum saja diingatkan. Apalagi kalau tidak memberi perhatian. Persoalan umat itu Pak Jumari kan nggak bisa ya diselesaikan oleh Muhammadiyah sendiri. Dia kan butuh menggandeng kekuatan-kekuatan lain, organ-organ gerakan lain, agar persoalan umat ini segera bisa terselesaikan. Nah, apa ada ini dalam, khususnya dalam konteks 5 tahun ke depan, upaya-upaya konkret yang dilakukan Muhammadiyah untuk bersinergi dengan gerakan-gerakan lain itu? Salah satu program prioritas persyarikatan sesuai keputusan Muktamar 48 kan ya sinergi itu. Jadi memperkuat sinergi dengan komponen-komponen bangsa yang lainnya untuk penguatan kita. Tapi ya itu tidak sederhana. Tapi Muhammadiyah tetap berani memulai. Jadi termasuk dengan luar negeri, insya Allah kita juga senantiasa mengembangkan untuk kemajuan pengembangan sumber daya manusia itu. Bahkan kabarnya juga tidak hanya satu agama ya, lintas agama juga ya, itu bagian dari kerja-kerja Muhammad. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Jumari, kan kita ini sering umat Islam itu sering diibaratkan sebagai buih, seperti buih di tengah lautan. Jadi belum menjadi sebuah gelombang ya yang punya kekuatan dahsyat. Dalam pandangan Pak Jumari sebenarnya apa penyebabnya? Ya kemandirian yang belum dimiliki. Salah satunya. Jadi ya masih tergantung, bukan soal kekayaan ya, tetapi kemandirian. Karena meskipun orang itu tidak terlalu kaya, tapi kalau mentalnya itu mental mandiri, tidak mudah dipengaruhi. Nah sekarang itu ya umat Islam kan, ya saya nggak tahu ya apa ada hubungannya dengan pengelolaan negara yang sedikit-sedikit ada BLT itu kan sesungguhnya suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, itu membuat masyarakat itu mudah tergantung, menunggu pemberian gitu. Nah ini yang saya kira mental seperti ini bagi Muhammadiyah adalah penurunan. Karena mental Muhammadiyah itu adalah mental
memberi, bukan mental menerima. Termasuk lembaga ya, termasuk lembaga pendidikan. Ketika negara berdaya tetapi dengan cara yang seperti ini, kemandirian pendidikan Muhammadiyah juga menjadi agak terganggu gitu. Nah, sehingga agar kita itu terbebaskan dari disebut hanya umplok tadi, umplok itu apa ya? Buih ya, buih itu ya menguatkan kemandirian. Kalau umat itu kemandirian itu hanya bisa diperoleh dengan dua hal. Yang pertama dengan kecerdasan, yang kedua kemapanan. Nah, kalau cerdas dan mapan itu insya Allah kemandiriannya akan tumbuh. Hanya ketika lingkungannya tidak ya agak susah. Sehingga umat Islam itu kembali kepada zaman Orde Lama. Sering disebut sebagai pendorong mobil mogok. Kalau sudah jalan itu ditinggal lari gitu. Ya, bahkan ada yang mengatakan umat Islam ini mudah dikumpulkan, mudah dimobilisasi, tetapi tidak mudah diorganisir. Iya. Ya. Gimana Pak dengan ungkapan itu kira-kira Pak? Ya sekarang ada benarnya ya. Jadi mudah kumpul tapi sulit dibariskan. Kecuali baris antri BLT. Nah, jadi agak susah. Jadi mari yang perlu kita kuatkan adalah ya tadi kemandirian. Nah, kemandirian itu kuncinya dua, kecerdasan dan kemapanan. Ada juga sebagian kalangan yang mengatakan sebenarnya belum selesainya perdebatan fikih, khususnya di akar rumput itu menjadikan ukhuwah umat ini terus saja terkoyak dan sulit untuk disatukan. Apa memang begitu Pak? Ya tidak terkoyak karena bersatu aja belum pernah. Begitu ya. Jadi dan kalau persoalan fikih itu tidak pernah selesai. Maka yang perlu ditingkatkan adalah kedewasaan ketika berbeda gitu aja. Dan itu saya kira satu PR yang sampai sekarang belum menemukan satu titik temu ya, menuju istilah kedewasaan tadi kan. Enggak gampang, sebab ada yang menikmati perbedaan itu kan. Ini ya tidak suudzon tetapi kira-kira tetap ada. Artinya mendapatkan keuntungan dari situasi yang seperti itu. Artinya memang ada fakta yang bisa dirasakan bahwa ada dalam tanda kutip oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi itu kan. Agaknya begitu. Apalagi jelang ya tahun-tahun dan momen-momen politik kan. Iya. Begitu. Nah, ini nanti banyak yang tiba-tiba menjadi orang taat gitu ya. Jadi saya sering menyampaikan begini. Kalau sekarang ini tiba-tiba ada orang taat itu bukan karena sudah bertobat. Itu hanya tanda pemilu sudah dekat. Benar. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Jumari. Apa yang ada dalam nalar pikiran Muhammadiyah agar umat ya secara umum, secara khusus tentu Muhammadiyah itu sendiri, tetapi secara umum bangkit menjadi penentu peradaban. Kan selama ini kita masih dikenal sebagai pembantu peradaban. Apa yang mestinya dilakukan? Yang mestinya kita lakukan ya tokoh-tokoh kita dulu ya. Tokoh-tokoh kita itu sebagai orang-orang kunci ya? Ya tokoh kunci, sebab kalau masyarakat kan mengikuti tokohnya aja. Nah, tokohnya itu kompak saja dulu. Kompak, menyamakan visi dan persepsi gitu. Meskipun ini bukan perkara sederhana ya. Tetapi kalau elitnya itu sudah memiliki persepsi yang sama, insya Allah menggerakkan masyarakat dan umat itu bukan perkara yang sulit gitu. Nah, saya kira gitu. Oke, teman-teman sekalian, demikian perbincangan saya dengan Pak Jumari. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.